Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Maula Muhammad Umar sebagai guru kita bersama, dan juga ibu bapak beserta jamaah yang ada di Kopi Nanggrong. Hari ini materi kita bersama adalah tentang rukun Islam. Jadi apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu adalah aturan yang ada di dalam agama Islam. Salah satu aturan yang ada di dalam agama Islam, yaitu maksud saya adalah salah satu syarat-syaratnya kayak hidup. Jadi hari ini materi kita bersama adalah tentang rukun Islam. Jadi apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu terbagi menjadi 5, yaitu 1. Syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat adalah salah satu syarat untuk kita masuk agama Islam. Jika kita beragama non-muslim dan kita ingin menjadi seorang muslim, maka kita harus mengucapkan kalimat syahadat, karena kalimat syahadat itu adalah syarat untuk kita masuk ke agama Islam. Yang kedua, sholat. Jadi apa itu sholat? Sholat itu adalah salah satu perintah yang Allah suruh kepada kita, karena sholat itu adalah tiang agama kita. Jadi jika misalnya itu kita terlanjur meninggalkan sholat, kita harus mengqadanya, karena jika misalnya itu kita meninggalkan sholat, maka kita mendapatkan dosa besar dan meruntuhkan tiang agama kita. Yang ketiga adalah puasa. Puasa itu juga salah satu perintah Allah, karena puasa itu adalah kita menahan diri dari makan dan minum. Dan puasa itu ada beberapa macam, seperti puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Asyura, dan lain-lain. Yang keempat adalah zakat. Jadi apa itu zakat? Zakat itu adalah kita berdonasi kepada fakir miskin, mualaf, dan sebagainya. Yang kelima adalah naik haji. Jadi naik haji itu tidak sama seperti umrah. Kenapa? Karena umrah itu boleh kita lakukan di bulan apa saja, tapi jika misalnya haji cuma boleh dilakukan di bulan haji. Dan haji itu cuma khusus untuk orang yang mampu saja, karena jika tidak mampu kita tidak harus melakukan haji. Dan itulah materi rukun Islam, tentang rukun Islam. Dan ini yang di depan masih kosong, tolong diisi biar penuh. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata, karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Sudah habis? Masih ada yang dilanjutkan? Enggak. Mungkin ada. Oh, ini guru kita pun sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Di apa namanya? Udah lupa? Syafid. Makasih Syafid. Jadi kepada guru kita yang bersama Maula Muhammad Umar segera untuk mengisi tempat. Terima kasih. Jadi luntuan Pitlatru baju Maula berhubung macet kota maju kan. Jadi terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Saya, kita semua, kemungkinan neraka itu sangat besar dan kemungkinan syurga itu sangat kecil. Maka dengan taubat insya-Allah keadaan tersebut akan terperbaiki. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu perbanyak mengingat Allah. Karena baru kita sadar ketika kita paceklik, kita butuh kepada Allah. Mungkin di kala riang gembira begini kita santai. Ketika terdesak, nama Allah yang kita panggil-panggil. Supaya Allah selalu memperhatikan kita, banyak-banyak mengingat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian daripada itu perintah Allah kepada kita untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alaiya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang berselawat kepada saya sekali, Allah selawati dia 10 kali, saya akan berselawat untuknya 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang teman kita jamaah Pinanggro yang kembali kepada Allah 2 minggu yang lalu. Mana namanya? Umur beliau 45 tahun. Nama beliau Muhammad Januar Ibni Abu Bakar. Nanti di penutup kita baca doa. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini adalah satu ibadah yang sangat didukung di dalam Islam. Dalilnya ayat 11 surat Mujadalah. Ketika dikatakan makmurkan majlis, makmurkan oleh kamu akan majlis, maka kamu memakmurkan majlis, Allah akan memakmurkan kalian. Maka orang yang cinta ilmu agama, hidupnya akan menang. Kalau memang dia lebay, Allah buat dia jadi manusia yang aktif, produktif. Ketika dikatakan Allah, istiqamahlah di majlis, maka istiqamahlah, Allah akan mengangkat martabatmu. Dan tak ada salat, puasa, zakat, haji tanpa ilmu. Salat, puasa, zakat, haji tanpa ilmu tidak sah. Maka kenapa belajar mengajar diberi pahala sangat besar? Karena tak ada agama tanpa belajar mengajar. Allah mengukuhkan orang-orang yang belajar tu. Sampai pernah suatu hari Nabi mengajak perang karena kurang pasukan perang dalam peristiwa perang Tabuk. Lawannya 200 ribuan, Muslim yang ada 70 ribu. Sedangkan Allah mewajibkan perang 1 lawan 2 di akhir Islam. Maka di ketika itu banyak orang masih yang belum berangkat perang, yaitu para peserta santri yang ada di depan rumah Nabiullah Muhammad SAW. Maka diturunkanlah ayat 122 surah At-Taubah. Tidak layak semua ikut perang, harus ada manusia yang belajar agama. Begitu Allah larang Nabi ngajak mereka perang demi berjalannya ilmu pendidikan. Maka apa yang kita kerjakan ini contoh hadis, al-fikru sa'atin afdaru min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Kalau kita pikir apa pekerjaan kita ni? Cuma duduk dengar. Tapi per detik 70 tahun ibadat, bukan sudah pre-ibadat. Makanya saudara, karena ada agama dengan sebab ilmu, maka kita harus mengajak manusia dalam bidang ilmu.
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, baru kita enggak rugi. Bukan untuk ramaikan Kopi Nanggro di mana saja. Man dalla 'alal khair, orang yang menunjuki orang lain di atas kebaikan, falahu, maka bagi orang tersebut mislu ajri fa'ilih, mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Misalnya di hari yang berbahagia ini ada orang baru yang ngaji, maka berapa pahala yang dia dapat, kita dapat plus. Tapi tidak terbayang itu agung di kita, karena agung di kita cuma peng banyak, hayu, sedangkan ibadat itu sepele. Orang yang beriman tidak demikian. Keagungan agama di dia yang agung, sedangkan keagungan dunia sepele di dia. Maka kita harus mampu berdakwah dengan supaya orang mau menuntut ilmu, karena dengan ilmulah tegak agama. Berapa banyak pencinta ibadah, solatnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya jamaah. Pas kita periksa rukun salat nggak ngerti, berarti dia cuma jungkir balik solatnya. Secara konteks firman Allah, hadis Nabi, dan bahasan di dalam kitab. Maka bagus ibu-ibu, saya lihat ada lagi wajah baru. Tentu yang bawa orang lama. Nanti udah lama datang orang baru, orang lama dah boleh berhenti. Dah banyak pahala. Allahuakbar. Na'udzubillahi min dzalik. Target kita dalam belajar Masailal ini bisa membaca dan bisa menjabarkan. Moga-moga 50% dari kita mampu itu. Apalagi ini yang udah nenek-nenek, profesinya misal jadi nenek, sekarang balik jadi guru ngaji. Nah, ajak cucu-cucu ngajar Masailal. Paling kurang ada pahala mengajar besok di hari akhirat. InsyaAllah saya jabarkan, jika tak jelas ditanyakan. Kita sambung pelajaran kita di waktu yang lalu, yaitu Awaluddin. Awaluddin, banyak ada mulut. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Orang yang enggak kenal Allah, kata Nabi, innal kathiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Banyak sekali amal enggak guna kalau enggak kenal Tuhan. Maka awal mengenal Tuhan, yaitu kita bisa membedakan antara mana makhluk, mana Tuhan. Makhluk dicipta, sedangkan Tuhan pencipta. Tuhan qadim, tak ada awal baginya, emang sudah ada dan tak ada waktu bagi ada. Kenapa ada pertanyaan kapan ada Tuhan? Karena terbayang kepada waktu. Padahal waktu aja Tuhan yang buat. Maka Tuhan tidak masuk dalam ruang lingkup waktu dan ruang lingkup ruang. Begitu agungnya Tuhan. Kemudian Allah kekal. Kekal Allah, kekal diri. Sedangkan kekal yang 10 macam, syurga, neraka, lauh mahfuz, kalam, tulang sulbi, mayatnya Nabi, mayatnya orang syahid, kursi, arash, itu kekal 10 macam. Semua itu kekal, Allah yang kekalkan. Kalau di agama Wahabi, mereka menyatakan syurga dan neraka tidak kekal. Kenapa? Karena sama dengan Tuhan. Blow on mereka. Mana sama dikukuhkan, sama mengukuhkan. Allah yang mengukuhkan, sedangkan 10 itu dikukuhkan, dikekalkan karena Allah yang kekalkan. Emangnya kenapa? Dari mana wajah tasbihnya sehingga kita katakan sama? Udah selesai itu. Masuk di sini halaman 5. Buka kitabnya. Kalau yang mau butuh masih ada kitab. Halo? Mahal kitab ni, Rp5.000 satu. Ada kitab masih habis? Ada yang jawab. Masih ada? Kalau masih ada yang mau beli, silakan tunjuk tangan. Udah, soal jika kita ditanya orang apa arti iman itu, udah dapat? Dapat? Kita jangan pakai kaedah Alkitab fisanding wa yakra'u tikuting, enggak malim kita. Kitab disanding, yang baca tikuting, kita yang baca. Dan yang haid boleh baca kitab. Udah. Soal. Yang ada mulut jawab. Soal. Tengkunya agak kasar dikit untuk shock terapi, ngerti ya? Jika kita ditanyai orang, kitabnya dilihat, jangan lihat muka saya. Nanti pas baca, jika kita
ditanyai orang, padahal orang itu, ngerti ya? Apa arti iman itu? Jawab bahwa arti iman itu percaya akan barang yang datang dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman secara lughawi artinya percaya. Udah. Nah, itu dah plus lagi mau jawab semua dah. Iman secara bahasa artinya percaya. Secara istilah artinya percaya apa saja yang dibawa Rasul. Asal Rasul bilang, nggih. Asal Rasul bilang, nggih, itu iman. Secara syar'i, secara isti. Tadi malam saya dibawa Allah dari Mekah ke Palestin. Dari Palestin ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha menuju Arash. Tempat tidur Nabi. Nabi balik Isra Mi'raj. Panas badan Nabi belum hilang dah balik. Dari Mekah Palestin 6,000 kilo. Palestin ke Sidratul Muntaha liun-liun kilo. Habis tu ke Arash lagi. Bisa balik dalam waktu cuma mungkin katakanlah 15 detik. Kok bisa? Karena Nabi yang ngomong, Abu Bakar membenarkannya. Itu iman. Asal namanya hadis dan bukan hadis karangan manusia, kita percaya semua. Walau enggak ngerti, itu iman. Tuhan kita Allah, kita namanya aja baru dengar, percaya. Allah itu ABCD, percaya. Itu namanya iman. Kita beda. Orang Aceh imannya lebih, itu plus. Nabi mereka percaya. Sahabat mereka percaya. Tabi'in mereka percaya. Tabi'in mereka percaya. Ulama mereka percaya. Dukun mereka percaya. Pas datang sakit, don kaibuh, kaparah lonyo. Sobo tetangga, udah mulai marah sama tetangga. Itu iman syaitan. Udah. Juga semangat-semangat syaitan yang akan kejadian nanti tanggal 25, 24, 25, 26. Ini saya minta ikrar daripada jamaah semua. Dan semoga disampaikan oleh yang dengar kepada abang kita Muzakir Manaf, panglima kita tu. Abang kita Fadlullah, panglima kita tu. DPRA Aceh. Rencana 24-26 musik etnik di taman apa namanya tu? Di situ apa namanya? Taman Budaya. Taman Budaya. Mengenang Sumpah Pemuda. Pemuda yang cuma bisa joget-joget, pemuda sakit itu. Kita mosi tidak setuju. Tanggal 25 di Stadion Harapan Bangsa, Slang. Udah. Aceh ni udah lama diberai orang. Kenapa kita masih terima dimencereti orang hari ini? Dikala yang jadi gubernur Panglima GAM di tempoh lalu, dan kita sudah menyatakan tidak ada lagi perlawanan terhadap Republik Indonesia, gubernur kita Panglima. Kalau pesta musik gara-gara Sumpah Pemuda, berarti semangat GAM hilang, jadi bencong. Maka insya Allah Bang Muzakir Manaf, Bang Fadlullah dan elemennya, terutama MPO Nangguru Aceh Darussalam yang diketuai oleh Lempesal, menolak tegas konser musik di Aceh. Setuju? Dan membuat kanun peraturan, tak ada lagi konser musik di Aceh. Biar kita kampungan tak mengapa, karena bukan maju dengan joget-joget. Dan tak ada lagi live musik di kafe-kafe, terutama di Simpang 5. Juga olahraga yang menentang budaya Aceh seperti biliar, tusot itu dihilangkan. Setuju? Semoga Panglima kita bekerja. Dan saya yakin Panglima kita mendengar omongan kita. Ngerti ya? Itu nggak punya iman namanya. Kita nangkro syariat Islam. Hari ini diberaki kita sama anak muda yang pakai celana pendek.
Berarti nyata orang Aceh ni enggak punya wibawa. Dikentuti orang kita. Malu kita. Negeri syariat Islam bercelana pendek hampir 5%, 10% dari anak muda yang jalan di jalan. Dikentuti kita. Habau beta. Kamu Aceh merdeka, kamu gam. Kamu mepeten daulat Aceh. Hari ini karena jua persatuan dah bersatu. Tapi dikentuti buka mulut. Syariat Islam abal-abal di negara Aceh Darussalam. Saya menaruh harapan besar kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRA. Dan jangan sampai Gubernur, Wakil Gubernur, DPRA kita kena lagu Iwan Fals. Tahu lagunya? Wakil rakyat jangan tidur soar rakyat. Malu kita. Ini wakil rakyat sibuk cuci baut ke Medan, bukan Aceh, India. Ngerti ya? Ini masalah. Allahu'alam bisa. Kita orang beriman harus kukuh. Kita tolak itu. Walau etnik itu yang nyanyinya orang Aceh, kita tak setuju. Kita tak setuju dibuat konser demikian. Karena itu ladang maksiat. Enggak maksiat aja hari ini maksiat, apalagi maksiat. Jadi jangan capek ngomong Arab. Sudah ada tempat lokalisasi joget-joget. Aceh ada. Dan semoga anak-anak Aceh yang KTP-nya Islam berfikir bukan begitu cara majukan Aceh. Tentu musuh-musuh Islam akan ngomong setelah mendengar omongan ini. Kulot tat, otodok tat, kahanjit konser musik, sang-sang tengku kabereh tat. Nah gitu. Udah bereh orang nggak bereh, mau berehkan orang nggak bereh, itu udah bereh. Ini kadro tidak bereh, tidak mau memberehkan orang. Kita melabu'e misalnya, itu bahasa Inggris, melabu'e namanya, udah. Orang lain suruh mandi, itu udah bagus. Ini kita melabu'e, ayo sama-sama labu'e, jangan. Ngerti ya? Setuju nggak kita tolak konser 24, 25, 26 di Aceh? Ibu-ibu banyak yang mau rencana pergi ni nampaknya. Nggak ada yang jawab. Konser etnik 24, 26 ditolak, setuju? Konser slang tanggal 25 ditolak, setuju? Semoga kupingnya daripada Gubernur Aceh, Wakil Gubernur DPR dan Wali Kota mendengar harapan anak Nanggro. Ini kan anak Nanggro semua. Amin. Walau enggak ramai anak Nanggro karena di Kupinang Nanggro. Amin. Dah. Kalau ini betul terjadi jadi konser berarti gubernur pekak. Udah. Sambung. Udah hati-hati man. Yakin dengan omongannya. Kalau kita berperang, kalau meninggal dalam perang dapat bidadari namanya Ainul Mardiyah. Cantiknya tak tertara. Seorang pemuda bermimpi. Umurnya muda, 15 tahun umurnya. Dia datang kepada sahabat, saya lupa dia hadis itu. Izinkan saya ikut perang. Dia punya faraid, punya harta dari ayahnya. Udah, dikasih semua. Udah. Dibilang, hai pemuda, buat apa engkau memberikan semua? Bagaimana hidupmu yang akan datang? Dia jawab dengan ayat. Banyak ayat tu di Al-A'raf ada dan di beberapa surat. Adakah dagang dengan Allah itu rugi? Kalah sahabat tu, diterima. Hai pemuda, engkau jangan ikut perang. Engkau tidak mampu menahan rasa pedisnya pedang. Akankah syahid itu merugi? Sehingga sahabat tu kalah. Pikirnya anak bocil 15 tahun suruh perang, bisa apa? Kata panglima, kamu tugas ikat-ikatin kuda bentar, jadi juru parkir. Rupanya pas duduk-duduk dia tertidur dia. Udah. Lalu ada sahabat setelah dia terbangun. Dia ngomong di mulutnya, Ainul Mardiyah, Ainul Mardiyah, Ainul Mardiyah. Begitu kemaruknya terhadap Ainul Mardiyah. Lalu tanya sahabat yang lain kepada sahabat yang diberikan uang tadi, adakah dia gangguan? Jangan demikian. Lalu dipanggil, sini nak. Apa yang terjadi sehingga engkau menghafal-hafal nama Ainul Mardiyah? Kalau kita yang sakit-sakit, apa? Ayu tinting, begitulah umpamanya kan ya. Ini orang sehat dah. Kemudian dijelaskan, tadi aku bermimpi, aku melihat suatu telaga yang sangat indah.
Tak pernah kulihat dengan mataku telaga seindah itu. Di pinggir telaga itu ada taman bunga. Tak pernah kulihat dengan mataku bunga seindah itu. Lalu kulihat banyak sekali bidadari yang beredar di pinggir telaga itu. Tak pernah kulihat dan tak terbayang dalam pikiranku ada wanita secantik itu. Gimana cantiknya nggak ngerti. Saya aja pengen nak. Ya iyalah, pengen wanita surga, kenapa emangnya, ngerti dah. Itu di dunia, ini di surga. Udah. Kemudian daripada itu, udah ditanya sama pemuda itu, adakah ini Ainul Mardiah? Bukan. Ainul Mardiah di sana. Lalu ia berjalan. Dia lihat ada telaga baru yang sangat indah, dikelilingi oleh bunga dan wanita. Ketika ia melihat wanita itu, lupa pada wanita yang itu. Bagaimana cantiknya nggak ngerti kita. Kayak ayah kita ketemu mamak baru, kan gitu. Ayah kita kan ngomong begitu, ada buah jambu lupa ya buah delima, ada yang baru lupa yang lama, kan begitu. Itu ayah kita. Begitu lupanya kepada wanita tadi, begitu cantiknya. Terpesona dia. Lalu dia bilang, adakah kalian Ainul Mardiah? Bukan. Ainul Mardiah di istana itu. Lalu ia menuju ke istana itu. Dia lihatlah bidadari di luar istana, cantiknya membuat ia lupa pada dua estafet tadi. Bagaimana cantik, orang pegang, kok lagi begitu. Kok berat lega. Udah. Akhirnya dia bertanya, adakah kalian Ainul Mardiah? Bukan. Ainul Mardiah di dalam. Dibukalah pintu istana, nampaklah Ainul Mardiah yang anggun jelita, tak ada bayangan. Sehingga ia, karena namanya cinta, berlari ingin memeluk Ainul Mardiah. Kata Ainul Mardiah, stop, kita belum halal. Nanti setelah zuhur kita halal dan kita akan dinikahkan Allah. Rupanya sedang berdiri-berdiri itu, bunyilah serangan kafir datang dengan kudanya. Cegeduk. Dibuat pengumuman, kafir datang, peranglah. Tang-ting. Pemuda ini walau dia kecil dengan semangat Ainul Mardiahnya, sempat bunuh kafir 6. Pas lawan yang ke-7 dia terbunuh. Dan sahabat itu mengatakan, ia telah ketemu dengan Ainul Mardiah. Bukan Ainul Mardiah dunia, nama tok dah. Ini Ainul Mardiah akhirat. Jadi ini yang muda-muda. Dalam Kendala hari ini emas sudah 7 juta, ya kan? Lalu kita baca hadis bahwa yang berperang di jalan Allah mati dapat Ainul Mardiah. Siap kita perang. Siap enggak? Siap. Mahal emas tu dah. Tapi bukan karena mahal emas, karena semangat Ainul Mardiah. Jadi walau tak dimengerti, mukmin itu percaya apa yang disampaikan Nabi. Apa saja. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di bumi. Siap. Siapa yang mengejar akhirat dapat dunia, siap. Itu muslim. Jadi muslim itu apapun yang disampaikan Nabi nggak pernah debat. Tapi jangan jadi Wahabi. Wahabi itu kembalilah kepada Quran dan hadis, karena Quran dan hadis tak pernah salah. Tapi mereka melawan Imam Bukhari. Imam Bukhari mazhab Syafi'i kunut. Imam Muslim mazhab Malik tidak kunut, tapi qada salat. Kenapa K anti qada? Kenapa K Tuhan di langit? Bukan masalah benci Masjid Oman, benci Zainal Abidin. Ada orang bodoh bilang-bilang, kenapa Muslim sama Muslim bertengkar? Tidak. Muslim yang bilang Tuhan berada di langit, bertangan berkaki, itu Muslim tapi adik Donald Trump. Ngerti ya? Mufhum? Jadi jelaskan pada teman-teman, kami tak benci orang tak maulid, tak datang dia kurang habis nasi. Kami tak benci orang yang tak sama dia, dia tak sama dia, ada orang lain sama dia. Tapi kami benci orang yang menyatakan Tuhan di langit, Tuhan berkaki bertangan. Karena ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' tabi'in menyatakan Tuhan tinggal di aras, berkaki bertangan. Kafir. Adik Donald Trump, abang Kim Jong Un. Ngerti? Berarti Wahabi adik Donald Trump tu murni. Agama aja merek beda. Ngerti ya? Semoga Wahabi Aceh taubat. Coba lihat, ya Wahabi,
Imam Bukhari tidak bertempat Tuhan. Kalian pengikut hadis, jangan dibodoh-bodohi yang tokoh Wahabi yang makan uang dari Inggris tu. Wallahu a'lam. Dah ngerti makna iman? Arti iman, percaya apa yang dibawa Nabi ada di kitab lain tanpa butuh kepada dalil. Asal Nabi bilang, udah iya. Kalau kafir butuh kepada dalil. Muhammad, jika yang engkau sampaikan itu benar, coba engkau hidupkan pohon yang mati itu. Itu kafir. Kalau kita enggak, asal dibilang oleh Nabi Muhammad, siap. Ibu-ibu siap enggak? Enggak jawab. Karena ibu-ibu kok saya bilang, ibu-ibu jangan terlalu bersolek. Siap? Mana dah siap. Tengku mangak pegah. Kamu ajak aku pinang roh ke mayat. Bibi hijau muka pucat. Hampir kamu. Itu tidak siap. Enggak apa-apa. Dikit-dikit step by step sampai bisa. Ngerti ya? Karena ibu-ibu ni kan alhamdulillah pakaian di sini cantik semua, muslimah semua. Tapi kalau di rumah saya enggak yakin. Kalau di rumah, di depan rumah kita lewat pakai sepeda motor, pakai daster pecah dengan siram bunga, oh mengkeripa. Gitu kan. Allah lah, coba di Kopi Nagro indah semua. Alhamdulillah. Ya, ada saya lihat lewat di depan rumah jamaah, begitulah keadaannya ya kan. Enggak semua ya. Kami juga laki-laki juga begitu, tidak semua laki-laki, udah kan. Nah, sama kita enggak semua gitu. Tapi ya sama-sama kita ubah. Yang jangan begini, nyalahi orang itu. Walau saya benci kepada orang, benci kita karena melawan Tuhan, tapi wajib cinta kepada semua orang karena dia hamba Allah. Wajib cinta kepada semua orang karena kadang itu kita yang jahat hari ini atau dulu. Lalu cintai diri sendiri dengan mendoakan supaya kita jangan seperti dia supaya berubah. Jadi nggak ada makna menghina dalam berdakwah, tapi cuma mengajak, bukan mengejek. Ingat tu ya. Bentuk baru urang nyopun dijak, baru rupun kujuk kagak kelun. Cina tengkunya kalan kelun benar. Pada kadang tengku juling keliat ke ibu, ngerti ya? Wallahu alam, enggak lihat ke lihat. Udah. Kampung ya? Udah. Dihafal arti iman. Secara bahasa yakin hati yang tidak bercampur dengan waham. 25% benar. Syok 50% benar. Dhan 75% benar. Arti iman secara istilah, ini kat pemilu ni banyak yang enggak isi suara dah. Adalah percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cek-cek saya anak tengku. Dah, anak Abu Walid Walidi dan sebagainya. Ibu datang ke rumah saya. Hana payah pegah li. Kalau tepu mandum. Udah. Ngomonglah saya. Dronnya meno. Jaman anda cok tarikat silik tapi hana penutuh maka sakit. Percaya sama dia? Tak usah. Kita percaya kepada tengku sejauh tidak melawan syari. Kemarin kita baru belajar training salat hari Selasa kemarin di sini. Pengajian MMR. Udah. Saya buktikan di Aceh, daerah saya Darussalam masih begitu. Ketika ada orang meninggal, ambil jarum, patahin pantatnya, masukin ke kafan. Ambil benang, masukin. Supaya sibuk dia di dalam masukin jarum, enggak keluar jadi sendir bolong. Mazhab apa itu? Mazhab Suzana. Kalau itu dilakukan di kampung itu, maka akan ada yang namanya hantu di kampung itu. Ketika kita lawan hal itu semua hilang. Maka iman-iman yang salah dibuang. Mati kucing bagi garam, buang. Dah lo. Keluarkan bayi dari rumah, bawa bawang putih, buang. Ganti saja dengan bawa jeruk. Nanti ketemu hantu kasih jeruk, kan gitu. Kalau bawang putih pedis matanya, udah. Nggak boleh nikahkan adik dulu sebelum laku kakaknya. Iman-iman begitu dibu. Itu iman Thailand, bukan iman Aceh. Ngerti ya?
Macam tu. Lon tengku kali minggu ajak bet tengku kai tamah lom. Lon kan penyakit doktor tengku ibuh dah. Pikiran-pikiran dukun masih. Nyenjak bet anak pre-pre. Ulai dukun pun. Udah buang itu. Sambung. Soal jika kita ditanyai orang apa arti Islam itu? Jawab bahwa arti Islam itu yaitu menjunjung dan mengikuti segala titah Allah dan mengikuti sabda Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Arti Islam berserah diri. Secara istilah, arti Islam imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Dah ngerti? Ini orang tanya besok, ibu agamanya apa? Islam. Apa arti Islam? Islam. Ke arti Islam tak tahu. Aku ada sekolah diajarin arti Islam. Isya. S subuh. L luhur. A asar. M maghrib. Block on. Ngerti ya? Itu yang terjadi. Kamu faham tak? Nya saya sembayang karena 50 tahun. Arti Islam mana mampu? Arti Islam junjung perintah Allah, jauhi larangan. Junjung perintah Rasul, jauhi larangan. Kalau memang kita belum mampu menjunjung perintah Allah, belum salat, jangan pernah nafikan salat dari Islam. Ni ada orang salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo salat. Kajak kahile, kata mong kahile lan sugan dek kahil ke. Itu si lelaki itu pap lemau dia. Murtad dia, bukan dosa. Murtad dia je orang salat. Ayo salat. Ke yang udah salat enggak kaya-kaya apalagi aku. Itu murtad. Udah enggak salat. Ayo salat. Alah, fikir terus aku malu. Dah bagus tu, malu enggak salat. Paling kurang kamu aja duluan. Aku insya-Allah dapat hidayah ke depan. Dah bagus. Jangan ngejek. Nampak bu? Ibu-ibu banyak tinggal salat kan? Dari SMP sampai kahwin, masa-masa terketai tu. Gitu. Belum dikabah sampai hari ini, dosa enggak? Dosa bayar salat. Sama dia sebandar Aceh untuk kita. Salat tinggal, enggak sampai sama diahnya. Bayar salat lu. Dikit-dikit bayar salat. Nanti saya suruh sama panitia wanita beli buku absen. Ibu beli di sini aja. Laba kami 1,000, 4,000. Satu 3,000. Dah, ibu tulis subuh. Tinggal salat daripada tahun 2005. Sekarang 2025. Berarti 20 tak? Subuh kali 365, 20 kali. Rupanya pas ibu perjalanan di dalam hidup 5 tahun berjalan sudah koma. Masuk rumah sakit. Alhamdulillah berkat doa ahli Kupinanggro sehat balik. 3 bulan kemudian udah titik. Gak bisa sambung lagi, dah meninggal ya kan. Udah pengumuman. Salatnya belum habis dikabah. Itu bisa Allah ampuni. Kenapa? Semangat taubat sudah ini enggak. Long tengku baru merempak drone ni dia bilang padangnya tengku. Nya. Ibu bilang padang jogging tengku sehat jantung. Kepe jantung sehat neraka tempat. Mau. Kalau mau sehat jantung kata salat aja sekarang. Sehari subuh 5, duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5. Berapa rakaat? 85 rakaat. 17 kali 50 dah. Jadi 85 rakaat. Lebih dari jogging itu. Lebih dari jogging. InsyaAllah kalau ada lemak di lutut, ipa 5. Ngerti ya? Allah maaf. Dah ngerti bu?
qada salat, ijma' sahabat, tabi'in, tabi'in, muhaddisin. Yang anti qada salat cuma Wahabi sama MD, ngerti? Apa itu MD? Merek rokok MD. Dah. Udah, kemudian daripada itu, arti Islam menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dah ngerti? Udah. Dah bisa hafal tu dua? Pulang bisa hafal jadi pahala. Tengku saya buat sebab hafal tu, arti iman adalah percaya apa yang dibawa Rasul. Arti Islam menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul. Tahu-tahu ketabrak saya tengku. Mati dapat pahala syahid lagi ngafal. Ini lagi pulang Honda dari Kupinanggro. Pernahkah kau merasa puan mipok mati kodok tu yang kata ya. Allah lah. Udah. Sambung. Hoka kai grup. Soal jika kita ditanyai orang, apa arti ihsan itu? Bahwa arti ihsan itu yaitu berbaik cita rasa serta tulus ikhlas, yakni menyempurnakan keelokan suatu sifat, kemudian daripada diperolehnya. Ini adalah istilah yang jarang kita gunakan. Kita harus jadi muhsinin, orang yang ihsan. Siapa orang ihsan itu? Al-ihsanu an ta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi, arti ihsan itu orang yang seseorang dia apabila dia beribadah seolah-olah dia melihat Tuhan. Jika tak mampu dia berperasaan demikian, seolah-olah Tuhan melihat dia. Udah. Adik-adik yang umur 30 ke bawah enggak sempat rasa konflik. Kami sempat. Dulu bicara tentera sama polisi aja harus lihat belakang. Beresu. Bunuh kejo sidro. Enggak berani ngomong gede. Takut begitulah orang yang ihsan. Dalam dia berbuat dalam dunia, dia takut Allah tahu. Dalam dia berbuat selalu terawasi. Itu orang yang ihsan. Dia bisa merasa Allah hadir dalam kehidupan. Jadi cara menjadi orang ihsan yaitu berbaik cita rasa. Kita bersyukur atas apa yang telah diberi Allah, lalu memperbaiki keelokan sifat kita. Kita masih belum salat, kita takut pada Allah, lalu kita perbaiki untuk salat. Kita masih takabur, riya, ujub, kita lawan supaya hilang penyakit itu. Kita dilahirkan, figur kita kucing. Bagaimana bisa jadi ayam? Jangan tiap hari wew, ya kan? Ibu-ibu kan ada sifat manusia, ada yang kayak kucing, ada kan? Kayak kuda, kayak ular. Yang kayak kucing pokok sampai Kupinanggro. Hai, kakak lempu baca esok orang. Lenah kukalan bajanya, lebat TikTok murah bajanya. Barosa dudotat 40.000 pulang aku cok lo. Kakaknya cok. Itu ibu kucing, ada ya. Wallah lah. Kalau ular tiap hari nyakiti orang. Udah. Wallahu lah. Udah ngerti arti ihsan? Dah hampir azan. Soal. Jika kita ditanyai orang, apa arti tauhid itu? Jawab bahwa arti tauhid itu yaitu mengesahkan dia sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu pada yang diesahkan. Allah esa benar, Allah tauhid benar. Sebelum ada Allah, siapa yang ada? Nggak ada kata-kata sebelum ada Allah. Kalau kita katakan sebelum ada Allah, berarti sebelum Allah ada Tuhan. Tak boleh. Yang ada cuma Allah. Ini perbuatan saya. Bukan, ini perbuatan Allah di saya. Kalau perbuatan saya dengan tauhidnya, dengan sebenarnya, berarti saya punya tenaga pribadi. Kenyataannya saya tidak punya tenaga pribadi.
Semua kerja yang ada di saya adalah karya Allah di saya. Karena rasa di saya, maka saya punya rasa, wajib sesuaikan rasa dengan tuntunan. Kita pasti bilang, ayo salat, menyo Allah kehendak lun sembayang, menyohana kakahana. Pas kita bilang, ayo makan, menyo bakbu cukup bagah tu. Bak terbayang kata itu bukan bertauhid, kebablasan namanya. Orang yang bertauhid dalam segala hal tidak kalah Tuhan. Kita ni rata-rata kalah Tuhan. Demi peng 8 jam kita ngaduk semen. Demi Allah berapa mau? Belum tentu. Ini kenyataan yang terjadi di kita. Masih mendua Tuhan pada rasa, walau secara hakikat kita tidak mendua pada Tuhan. Ngerti ya? Itu arti ihsan. Udah, bentar lagi kita hafal. Satu lagi, tutup. Soal. Nggak seru, banyak yang nggak jawab. Ini saya suruh olahraga ni. Mana. Soal, jika kita ditanyai orang, apa arti makrifah itu? Jawab bahwa arti makrifah itu yaitu mengenal akan suatu serta memutuskan hukum pengenalannya dengan nafi dan isbat. Makrifah artinya bisa memastikan iya atau tidak. Dah cukup. Itu arti makrifah. Udah. Dia salat, lagi salat kayak ondel-ondel. Yang ondel-ondel salat ni nak mesti orang kampung. Sebagian dah ngaji 15 tahun masih ondel-ondel salat. Ditanya orang, sahkah salat dia? Kita bisa pastikan tidak. Kenapa? Karena bergerak berturut-turut 3 kali batal salat, maka tidak sah. Mampu kita demikian memutuskan hukum sesuatu. Jadi supaya anak kita jangan diganggu oleh syaitan, letakkan di samping bayi itu besi berani dan gunting. Bukan itu. Itu susanaiyah. Jadi orang yang ma'rifah dalam segala hal dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ngerti bu? Nah, itu ma'rifah. Bukan ma'rifah khasyaf, tapi ma'rifah arti di sini yaitu memahami. Harus begitu. Orang enggak baca kunut, gimana salatnya? Sah enggak? Sah. Kenapa? Kunut itu nah, itu dah ma'rifah. Ni pas tengku ada orang tengku kan enggak tahiyat awal dia tengku tak kayak mana salatnya? Tak sah entah enggak? Berarti kita bodoh, enggak paham. Arti ma'rifah itu paham. Ngerti bu? Ada orang salat di Kupinanggero pakai mukena di sini. Ini yang nampak ibu-ibu. Salatnya khusyuk. Kita biasa 5 menit, beliau 15 menit asar. Habis tu, kayak mana salat ibu tu? Sah enggak? Kita tahu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia nampak itu arti ma'rifah. Kalau ibu tu kentut dalam salat, batal enggak salatnya? Enggak lah, karena dia enggak salat. Ngerti ya? Itu ma'rifah. Jangan kita bilang entah sah entah enggak, kan sama Allah. Enggak. Orang enggak tutup aurat enggak sah. Enggak usah kentut, berak pun tak mengapa. Ngerti ya? Itu ma'rifah. Kita dalam segala hal harus ma'rifah, harus memahami. Namun faham? Udah kita geladi. Arti iman, percaya apa yang disampaikan Rasulullah. Arti Islam, menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulullah. Arti ihsan, menggunakan nikmat yang ada untuk mengerjakan perintah. Arti tauhid, mengesahkan Tuhan dan tidak timbul tandingan Tuhan. Arti ma'rifah, memahami sesuatu secara pasti, iya dan tidak. Nah, itu dah paten kita jadi Muslim.
Ibu-ibu sudah bisa kita bilang Ustazah Wati, ngerti ya? Kami Ustaz. Ini coba, udah kita jeda dan sudah cukup. Sambung sekarang pertanyaan. Ada bawa pertanyaan minggu lalu, Tengku? Ada? Enggak bawa, enggak apa-apa. Udah, silakan dibuat pertanyaannya. Sekarang kita jawab, baiknya berkenaan dengan kitab ini. Dan silakan kitab ini diikuti terus sampai bisa paling kurang kita lulus Masailal Muhtadi. Tu belakang ada lagi ambil. Zakir, dalam plastik lu nak kacamata. Dalam plastik hitam ini nak kacamata. Ini, itu. Sudah didengar baik-baik. Bolehkah berbadalkan haji orang yang masih hidup? Bolehkah orang berhaji, orang yang masih hidup dihajikan? Dihajikan namanya diganti. Boleh apabila orang itu sudah tak mampu lagi untuk melaksanakan haji secara pribadi. Dengan sebab kesehatannya tidak memungkinkan lalu dibadal. Boleh. Tapi hati-hati. Hampir mayoritas badal itu penipuan. Kalau badal beneran itu mungkin angka 100 juta minimal. Kenapa demikian? Kita sewa orang untuk dia kerjakan haji kita. Ini dia capek sampai 6 hari. Dibayar di Arab 4-6 juta. Nggak mau dia. Ada anak kita tahun kemarin, dia urus tasreh haji itu. Untuk dia hajikan orang, habis duit dia aja 85 juta. Mau dibadal 11 juta? Enggak. Maka banyak badal haji itu penipuan. Cuma sertifikat yang diberi ke kita padahal tidak dilaksanakan. Maka kalau mau badal itu biar mahal, asal pasti. Banyak anak Aceh, alumni Mesir, alumni Yaman, alumni Mudi, alumni dayah-dayah di Arab. Kalau kita suruh mereka, kita harus bayar berapa mereka habis. Tasreh haji katakanlah 45, lain-lain habis 60. Untuk dia berapa? Mau dia? Ngerti? Mungkin kalau perlu orang di sana,
tanya saya Tengku Is, bisa kami kasih nomor-nomor teleponnya. Lagi, saya mau bertanya, ada orang berkata seorang perempuan tidak boleh ngaji malam, itu tidak boleh. Apakah itu benar Maula? Sedangkan saya sudah izin sama suami. Boleh izin suami, tapi diantar, jangan ditangkap orang di jalan. Ngerti ya? Suruh antar atau pergi dengan muhrimnya, anaknya dan sebagainya. Ngerti ya? Dilarang keluar itu karena akan terjadi fitnah. Arti fitnah itu bukan dibilangin orang, akan jadi masalah. Ngerti ya? Tapi kalau diyakini tidak akan jadi masalah, mungkin boleh. Karena tempat tinggal kita dekat dan jalannya aman. Selesai. Assalamualaikum. Maula, seorang isteri tidak mau berhubungan badan dengan suami karena kurang diberi uang belanja. Katanya berdosa. Jadi Maula, kalau suami belanja dapur kurang, diberikan itu berdosa Maula. Mana ada? Emangnya kita bayaran. Setelah diterima oleh si lelaki ijab kabul daripada ayah mertua, itu gratis selalu, tak perlu dibayar. Gitu. Itu gratis selalu. Masalah belanja nomor 2. Jangan rencana gembok itu, enggak ada cerita tu. Wallahualam. Siapa suruh mau nikah? Ngerti ya? Sedangkan suami enggak kasih belanja, itu perkara yang lain. Ngerti ya? Nah, itu gratis untuk suami, harus ladeni. Kecuali kita sakit. Enggak mood Tengku saya, tun mentang. Wallahualam. Saya mau bertanya. Saya menyewakan rumah pada si B. Si A menyewakan rumah pada si B. Mereka sahabat satu pengajian. Si B baru menikah. Sewa rumah si A sebulan 2,5 juta bayar kontan. Si A selalu mengganggu ketenangan si B dan suaminya. Selalu dikatain dengan perkataan yang membuat mereka tidak nyaman. Dan diolok-olok lah, atau candaan. Maklum masih bulan madu, baru 1 minggu sewa rumah si A. Mereka enggak betah, enggak mau sewa lagi. Memaksa dia minta kembali uangnya, setengah bulan aja. Itu terserah. Ini damai-damai. Kita sewa rumah, dapat rumah nenek lampir, ya resiko. Ngerti ya? Resiko. Sebenarnya mau orang ngomong ke kita, ganggu kita gimana pun enggak masalah. Tinggal kitanya tebalkan kuping. Ini misalnya si Rizik, si Giant yang kecil-kecil tu maki saya, misal. Kalau saya peduli, saya yang sedeng. Kalau saya enggak peduli, aman. Maka cacian makian dari orang yang terbaik jangan dipeduli. Dibilang kita baru bulan madu saya rumah dia, lalu dia gangguin. Enak kali ya, angek ke. Kan bisa jawab gitu. Ini kita yang baper, bawa-bawa perasaan, dikit-dikit ikan kelong. Tak sakit hati long. Nengke karena temikir lagi kan, tapi sakit hati, ngerti? Pakai aja lagu anjing menggonggong, kafilah berlalu, enggak usah peduli. Ini yang kalau dibilangan orang sikit dah marah tu kupingnya tipis, terlalu sensitif. Bolehkah menggunakan binti ayah kandung kepada anak di luar nikah untuk menutup malu, tapi tetap memakai wali hakim untuk nikahnya? Sah. Ketika binti, kita bilang, saya nikahkan anak saya, ini ayah haram, ayah peristiwa haram, Maimunah untukmu, anak kandung saya dengan mahar sekian. Atau dinikahkan oleh hakim, saya nikahkan fulan bin ayah haram untukmu. Sah. Udah. Tapi sebenarnya kita sudah bai'ah sama KUA bahwa yang jadi hakim adalah KUA, bukan ayah dia. Sah itu. Kenapa boleh tipu-tipu di situ?
Karena ini menutup aib dan bisa terkena hukuman cambuk. Ngerti ya? Saya sejak dia balik tidak pernah meninggalkan salat. Apa tetap harus diqadha? Mungkin ada yang tidak sah salatnya. Kita selalu dalam belajar, lalu balik, lalu salat, lalu sudah dewasa. Tiba-tiba suatu hari kita tahu bahawa salat yang lalu salah, mesti qadha. Tidak, kalau kita dalam pembelajaran. Kita enggak belajar, tahu-tahu salat kita salah, mesti qadha, mesti. Berarti hari ini hari kelima dari ada satu pertanyaan yang membuat saya bingung. Seorang jamaah kita, mohon maaf kalau ada hadir di sini, dia cara niat salat begini. Allah saja lun sembahyang perlelehu. Hu akbar. Dia ngomong begitu. Dia hentikan takbir, dia isi dengan niat. Apa salah saya, apa salah tengku lain? Yang waktu jabaran kita kan begini. Allah tanit saja sembahyang perlelehu. Hu akbar. Benar. Jadi dia betul-betul dihentikan, diisi dengan niat. Ngerti bahasa saya? Padahal maksud kita Allahu Akbar. Di dalamnya ada nih. Jadi kalau dia kejadian begitu, dia harus qadha salat. Ya qadha. Ngerti ya? Empom? Jika orang tua yang sudah meninggal ada yang tertinggal salat, apakah anaknya harus mengqadha salatnya atau hanya boleh diqadha namun tidak harus? Hukum yang sah itu adalah kewajiban anak. Utang salat tinggal dari anak, dari ayah, mesti dibayar oleh anak. Tapi kita nggak ada yang begini. Yang banyak bayar fidyah toh. Ngerti ya? Ini yang paling benar. Tengku ayah saya nggak pernah salat, tengku. Saya sendiri juga nggak salat. Kalau saya qadha salat ayah saya 2 kali lipat pening saya, tengku. Kita harus bersyukur dengan demikian. Kita dikasih ayah yang enggak salat sehingga kita banyak ibadat. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kita ikut pengajian tetapi ia buka HP dan nonton filem ataupun lainnya? Udah. Bagaimana hukumnya? Haram itu hukumnya. Ayat Allah ayat 29 surat apa tu? Bicara aja lagi pengajian hukumnya haram. Apa hari lagi lali sama HP? Ini orang-orang begini jangan dibenci tapi dinasihati, dijadikan teman lalu diingati karena dia nggak ngerti. Apakah ada umroh yang tidak sempurna? Karena ada kita dengar orang pergi umroh untuk yang kedua kalinya untuk menyempurnakan umroh yang kemarin. Bisa jadi seseorang nggak ngerti hukum wudu, sehingga ketika dia nggak ngerti wudu, tawafnya nggak sah. Tawaf nggak sah, tahlul nggak sah. Ketika tahlul nggak sah, dia pulang kampung dengan ihram. Karena nggak ngerti hukum. Makanya yang mau umroh ni belajar bab salat. Satu salat banding satu haji umroh wajib masih besar satu salat. Satu salat banding satu perang sabil masih besar satu salat. Jadi bukan gede umroh. Ini kita umroh tapi dosa bergelimpangan. Ini yang saya disayangkan. Ngerti? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masih cepat kali ni. Dikit kali pertanyaannya. Dalam? Yang langsung ada? Enggak, nama orang. Udah mau hujan? Udah. Sama-sama kita niat di hati. Ya Allah sampaikan pahalan bacaan saya sebagaimana diniat oleh imam doa. Akan saya niat kepada Rasulullah, keluarga Rasul, sahabat Rasul, tabi'in, awliya Allah, syuhada salihin, ulama amilin. Khusus kepada saudara kita Muhammad Januar Ibni Abu Bakar dan seluruh keluarga beliau, seluruh keluarga kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ila arwahi syuhada'i wassalin wal ulama'i wal amilin wa li jami'il muslimin wal muslimat, khususan ila Muhammad Januar Ibni Abu Bakar wa ila arwahi wa hadrati min ahli buyutihi wa ala abaina ummahatina wa ajdadina wa fidina wa min jami'il aqribaina wa masyayikhina ومن جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب نعلمه ولم نعلمه في الليل والنهار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأقربائنا وإخواننا وأهل بيوتنا وأهل قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز السمادية وما ضممنا إليها من ذكر لا إله إلا الله
وما استغفرنا وما صلينا وهدية منا واصلة ورحمة منك نازلة نقدمها ونديها إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمتهم أجمعين وعلى التابعين والتابعين التابعين وأولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين ولجميع المسلمين والمسلمات وأوصل اللهم توبة ذلك خصوصا إلى روح محمد جنوار ابن أبو بكر وإلى أرواح وحضرات من أهل بيوته ومشايخه وأقربائه وعلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ووافدنا ومن جميع أقربائنا ومن جميع مشايخنا من أصولهم وفروعهم وإن على وإن سفل بنسبهم وبمصاراتهم وأن تعرفوا بأسمائهم واجعل لهم توبة ذلك عندك وفكاك والنجاة من النار لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما إنك الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من أزواجهم وعيد من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكورنا وأنثانا اللهم لا تعذبهم فإنك غني عن عذابهم اللهم لا تعذبهم فإنك غني عن عذابهم اللهم لا تعذبهم فإنك غني عن عذابهم اللهم اصرف عنا وعنهم عذاب جهنم اللهم انزل في قبرهم رحمة والبهجة وريحانا وسرورا من يوم هذا إلى يوم البعث والنشور اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم فرة من نفر النيران اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش والمقربين ومحمد صلى الله عليه وسلم أجرنا وإياه من النار أجرنا وإياه من النار أجرنا وإياه من النار اللهم اختم أجلنا وأجلهم بحسن الخاتمة واختم أجلنا وأجلهم بذكر لا إله إلا الله ولا تختم أجلنا وأجلهم بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada semua jemaah, kami masih dalam misi pembebasan tanah. Ada kebutuhan dana sebanyak 1,4 miliar dan alhamdulillah sudah terisi sekitar 800-an juta lebih. Bagi yang mau berwakaf silahkan di meja belakang. Juga untuk pembiayaan santri kami menerima donasi santri. Bagi yang ikut peduli santri silahkan di meja belakang, nanti ada yang jaga. Atas kontribusinya Allah yang balas pahala, kami mengucapkan terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mohon maaf, sedekah GKU 1.354.000. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.